Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 bukti kesalahan fatal operasi bendungan Sindang Helak. 1. Elevasi muka air normal setinggi elevasi pelimpah. Ini buktinya ada di data teknis, atau tingginya sama. Jadi elevasi muka air normal, elevasinya sama tinggi dengan elevasi pelimpah. Kedua, bendungan tidak ada ruang untuk menahan atau menyimpan debit banjir. Terbukti waktu hujan turun bersamaan dengan waktu terjadinya banjir. Ketiga, bendungan tidak berfungsi sebagai pengendali banjir. Ini terbukti debit banjir 154,39 meter kubik per detik terbuang selama 6 jam sesuai intensitas hujan. Kesalahan ini saya evaluasi berdasarkan Dam and Reservoir Planning Consideration, hidrologi data. Determine flood and drought flow to determine the required capacity and operating procedure for the reservoir. Yang artinya menentukan aliran banjir dan kekeringan untuk menentukan kapasitas yang dibutuhkan dan prosedur operasi waduk. Nah, ini manual secara internasional, manual baku. Jadi kalau dam dan reservoir itu harus mempunyai kolam banjir atau retarding pool storage. Jadi penyimpanan kolam banjir. Seperti ini. Posisinya harus di bawah spillway. Ini manual baku secara internasional. Kemudian lagi saya lanjutkan dengan informasi yang sama. Ini klasifikasi zona penyimpanan utama di penampang waduk multiguna. Ini figur 7,5 ya. Ini flood pool atau kolam banjir. Nah, ini di bawah spillway. Ini manual baku sesuatu struktur untuk dam atau reservoir. Nah, struktur part of gravity dam sama. Ada kolam banjirnya. Jadi normal water level itu ada di bawah spillway. Selalu begitu. Ini manual baku secara internasional. Nah, ini komponen of gravity dam sama. Jadi beberapa sumber saya tampilkan semuanya sama, ada kolam banjir. Normal water level selalu di bawah spillway. Tapi untuk data teknis di bendungan Sindang Helak, normal water levelnya atau muka air normalnya sama dengan spillway atau pelimpah. Nah, ini buktinya data teknis. Elevasi muka air normal 106,613 sama dengan elevasi puncak pelimpah 106,613. Dan elevasi muka air banjirnya ada di 108,613. Nah, ini kesalahan pertama. Jadi selama belum terjadi banjir kemarin, operasinya seperti ini. Akhirnya terjadi banjir karena operasinya mengikuti data teknis tersebut.
muka air normal disamakan dengan spillway. Begitu hujan turun, runoff debitnya langsung melimpas. Jadi fungsi bendung tidak berguna sebagai pengendali banjir. Ini kesalahan pertama. Nah, ini saya ulang lagi tadi, data teknis saat terjadi banjir. Ini materi webinarnya sudah berubah. Muka air normal ada di 104, tapi waktu banjir, ini waktu webinar tanggal 29 Juni di Provinsi Banten oleh Kepala Balainya. Ini data teknis saat banjir. Jadi masih mengikuti data teknis ada di 106. Ini sesuai pelimpah. Muka air banjir 108,16. Nah, seperti ini. Makanya debit banjir yang sebanyak 3 juta tadi melimpah, membuat bencana banjir di Kota Serang pada tanggal 1 Maret 2022. Nah, mungkin akan saya bacakan lagi ini materi presentasinya, tapi kesalahan yang kedua yaitu waduk tidak punya kolam banjir. Terbukti waktu hujan turun dan waktu kejadian banjir bersamaan waktunya. Berdasarkan pantauan curah hujan wilayah Provinsi Banten, wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, bagian utara, dan Kabupaten Lebak bagian selatan mengalami hujan dengan kategori sangat lebat hingga ekstrim, dengan curah hujan tertinggi di pos Ciomas Hulu, Bendungan Sindang Hela sebesar 242 mm per hari. Hujan terpantau terjadi sejak dini hari dan masih berlangsung hingga pagi hari. Jadi kurang lebih intensitasnya 6 jam. Kala ulang curah hujan yang terjadi pada 1 Maret 2022 mendekati kala ulang 200 tahun. Jika dibandingkan dengan debit banjir desen Bendungan Sindang Hela, maka kala ulang banjir yang ditimbulkan adalah mendekati kala ulang 200 tahun, yaitu sebesar 154,39 meter kubik per detik. Meskipun kapasitas pelimpah Bendungan Sindang Hela 264 meter kubik per detik relatif cukup untuk menampung debit inflow tersebut. Namun, kapasitas Sungai Cibanten di hilir bendungan yang tidak mampu menampung debit tersebut sehingga terjadi banjir. Nah, ini seolah-olah menyalahkan kapasitas Cibanten. Padahal ya tadi debit 54,39 ini tidak ditampung kesalahannya. Ini dibuang. Jadi kapasitas Cibanten ya nggak mampu. Karena operasi yang sebenarnya harusnya debit 154 ini selama 6 jam ditampung di kolam banjir di bendungan. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga tadi, debitnya dibuang. Bendungan tidak berfungsi sebagai pengendali banjir. Terbukti debit 154,39 meter kubik per detik terbuang selama 6 jam sesuai intensitas hujan. Nah, jadi itulah 3 kesalahan fatal yang membuat banjir Kota Serang. Ini bukti lagi. Jadi kejadian banjirnya, ini data teknis, ini bukti. Tinggi muka air Bendungan Sindang Hela. Ini monitoring tinggi muka air Bendungan Sindang Hela. Nah, ini sesuai data teknis operasionalnya sebelum terjadi banjir. Yang saya perkirakan kemarin di 2 video benar karena berpedoman pada data teknis muka air normal sama dengan pelimpah.
yaitu 106,613 plus 106. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Maret ya debit tadi yang 3 juta tadi sampai pada elevasi 108,613 plus ya, muka air banjir. Nah, ini terjadi karena memang berdasarkan data teknis secara operasionalnya. Makanya saya bilang 3 kesalahan dalam operasi bendungan Sindangelak berakibat banjir di Kota Serang. Terbukti, ini data real dari Kepala Balai BPBS C3. Ini yang merah mercu bendung. Muka air normal selalu 106 sebelum banjir. Tapi setelah banjir masih, tapi pada waktu tanggal 19 sudah mulai ada perubahan. Karena memang setelah kejadian banjir baru dievaluasi dan akan seperti ini ke depannya. Ini yang benar. Jadi waktu musim hujan, walaupun musim kering pun air normal, muka air normal itu harus di bawah spillway. Karena itu manual baku secara internasional dam and reservoir atau waduk dan bendungan. Demikian penjelasan saya, cukup jelas. Saya kira dipahami oleh teman-teman sipil. Jelas ini fakta nyata terjadi. Jadi insya Allah tidak terjadi di seluruh Indonesia ke depannya. Ini merupakan pelajaran sebagai pengelola bendungan atau setu atau kolam tandon, danau. Jadi waktu musim hujan harus diturunkan. Karena kalau pada posisi penuh itu danau, kolam tandon, bendungan tidak berfungsi sebagai pengendali banjir. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.